Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Semoga ibu bapak semua dalam keadaan tetap sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan pesan moral ibadah saum. Semua ibadah mempunyai pesan moral. Pesan moral itu tujuan dari ibadah dan hikmah dari ibadah. Misalnya sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, menengok ke kanan dan ke kiri. Maka pesan moral dari sholat itu adalah peduli kepada tetangga, peduli kepada kemanusiaan. Menengok ke kanan dan ke kiri, ada orang sakit dikunjungi, ditengok, ada orang wafat, orang meninggal di takziahi, ya, didatangi. Itu pesan moral dari sholat. Kemudian sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu pesan moral dari sholat. Semua ibadah punya pesan moral. Terkadang pesan moralnya itu lebih penting daripada ibadahnya itu sendiri. Ada kasus ibadahnya dilakukan full, tapi pesan moralnya diabaikan, maka ditolak itu. Hadis sahih di Riyadhus Shalihin juga pernah kita baca, ya. Ada orang perempuan yang malamnya sholat malam dengan khusyuk, tentu saja siangnya saum, sampai orang sekampung berkesimpulan, wah ini calon surga. Tapi setelah sampai kepada Rasulullah berita itu, Rasulullah dingin menanggapinya, malah dia mengatakan la hiya finnar, dia di neraka. Tentu saja berdasarkan informasi dari malaikat Jibril, karena perempuan itu suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Bapak sering mendengarlah hadis ini. Ini bukti bahwa ritual ibadahnya dilaksanakan dengan khusyuk, tapi pesan moralnya diabaikan. Maka ditolak itu. Pesan moralnya diabaikan. Karena dia di jironaha lisanuha, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Tapi ada kasus yang kedua, orang hamil menyusui atau orang tua yang punya penyakit yang tidak kuat puasa, caranya membayar fidyah. Itu sah. Membayar fidyah bisa menutupi ritual puasa. Jadi puasanya yang tidak dilaksanakan, tapi pesan moralnya dilaksanakan, yaitu berbagi kepada fakir miskin, memberi makan, dan itu sah. Itu sah. Dia bisa kebalik seperti itu. Nah, pesan moral inilah dimensi sosial dari ibadah. Jadi ibadah itu punya banyak sisi, punya banyak dimensi. Ada dimensi intelektual. Dimensi intelektual itu bahwa dalam ibadah itu ada sisi-sisi filosofi, ada sisi-sisi ilmunya, ada ilmunya di dalam ibadah itu. Itu dimensi intelektual. Yang kedua, dalam ibadah itu ada dimensi ritualnya. Ibadah sholat misalnya itu tata cara, acara dan upacara diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulnya.
Dalam dimensi ritual sholat atau ibadah yang lain tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi, tidak boleh memodifikasi. Karena ibadah itu penjelasannya hak prerogatif Allah dan Rasulnya. Allah sebetulnya, Rasulullah hanya penyampai. Udah, jangan dikurangi, jangan ditambah-tambah. Kalau kita menambah, menganggap yang disampaikan Rasul masih kurang, kan kita sotoy namanya itu. Masih kurang yang disampaikan Rasul. Udah cukup, dosisnya itu sudah ditakar. Allah yang maha tahu kenapa subuh itu 2 rakaat, kenapa zuhur itu 4. Itu udah dosis-dosis yang kita juga nggak berani kan nambah dosis obat dari dokter, berani nggak? Nggak berani, karena kalau ditambah fatal akibatnya itu. Suruh minum sehari 2 kali, ini sehari 5 kali biar cepat sembuh. Nah, itu pasti sakit tuh, malah sakit. Kemudian ada dimensi spiritual dalam ibadah. Spiritual itu hubungan pribadi intim kita dengan Allah. Khusyuk, ikhlas itu dimensi spiritual, atau disebutnya roh ibadah. Kalau dimensi ritual itu namanya suratul ibadah. Suratul ibadah. Kalau dimensi intelektual itu ilmunya. Kalau dimensi ritual suratul ibadah, bentuk dari ibadah. Harus ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Kalau enggak ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak sesuai dengan perintah Rasulullah, itu akan ditolak. Itu konsekuensinya. Gak usah kerajinan memodifikasi, menambah, itu gak usah. Biarin aja. Gak banyak kok. Kemudian, nah yang tidak boleh lupa, gak sampai cuma 3 itu: ilmu, ritual, spiritual. Dimensi spiritual itu tadi khusyuk, ikhlas, cinta, atau dimensi rohul ibadah. Jadi ibadah yang bagus sesuai dengan tuntunan Rasulullah tapi tidak ikhlas, tidak ada cinta di dalamnya, seperti bangkai. Biarpun kayak siapa model itu, kayak Devina ya, apa siapa? Atau kayak siapa? Cantik misalnya, cakep, tapi nggak ada nyawanya, lewat itu. Tidak akan diterima, tapi akan disuruh dikubur aja. Kubur aja itu biar cantik juga kalau nggak ada nyawanya. Dan terakhir dimensi sosial. Dimensi sosial itu adalah hikmah. Menengok ke kanan ke kiri, mencegah perbuatan keji dan munkar, itu dimensi sosial. Nah, kemarin saya membahas visi masjid, baru yang satu apa? Masjid adalah wahana pencerahan. Ilmu sama kan dengan ini, yaitu ilmu di dalamnya. Masjid adalah sarana ibadah, ritual itu, dimensi ritual itu. Kita biar sempurna itu yang pemahamannya. Nah, yang ketiga, masjid itu punya fungsi sarana pemberdayaan. Inilah dimensi kemanusiaan dari masjid. Jadi sebetulnya sama ya, penjelasan visi masjid dengan dimensi ibadah. Memang masjid itu, geraknya masjid itu harus berdasarkan narasi yang jelas dan benar, harus dibangun dengan narasi yang jelas. Kalau ibadah ada dimensi ilmunya, maka masjid harus menyediakan sarana mendapat ilmu itu. Kalau ibadah itu ada dimensi ritual, maka masjid menyediakan sarana tempat ibadah yang nyaman untuk menjalankan ritual ibadah. Kalau ibadah ada dimensi sosial, dimensi kemanusiaan, maka masjid juga harus menjadi tempat kemanusiaan, dimensi sosial, pemberdayaan. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupi, yang perlu pertolongan ditolong, yang kekurangan dana berobat dikasih.
Pokoknya itu dimensi-dimensi sosial, dimensi pemberdayaan. Itu kan di surat Al-A'raf 157 ayatnya itu. Kehadiran Rasul itu liyuhallilu alaikumut thayyibat, menghalalkan bagimu yang baik-baik, wa yuharrimu alaikumul khaba'is, mengharamkan bagimu yang buruk-buruk. Segala yang buruk buat tubuh manusia itu diharamkan. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu melainkan pasti di dalamnya ada keburukan. Tidaklah Allah menyuruh sesuatu melainkan pasti di dalamnya ada kebaikan. Nah, itu pasti itu. Jadi larangan dan perintah itu semuanya adalah hadiah paling indah dari Allah yang Maha Pemurah, karena semuanya kembali kepada pemiliknya. Pasti tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan pasti buruk buat kita. Tidaklah Allah menyuruh sesuatu melainkan baik buat kita. Jadi yang kedua tuh, dua ini disebut pencerahan masih, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Nah, dari ayat ini salah satu ormas Islam di Indonesia mendasari fatwanya, tapi belum mengikat benar sih, karena anggotanya masih ada juga yang merokok, sebagai haramnya rokok. Itu ormas tertentu ya, mengambil dalil dari ini bahwa Allah menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk. Sedangkan berdasarkan penelitian, nah yang itu Mr. R, itu keburukannya banyak. Tapi kalau yang bagi perokok mah seperti Bung Yusril ya, teman saya perokok, teman saya nggak merokok, tapi mati duluan tuh. Jadi dia lebih panjang umurnya daripada merokok. Coba kalau rokok itu katanya dibelikan 300.000 sebulan, kalau dikumpulkan bisa jadi kendaraan. Buktinya gue merokok, punya rumah, punya mobil, ente kagak merokok, kagak punya rumah, kagak punya mobil. Kan susah tuh menjawabnya kalau begitu. Saya merokok, umur panjang, punya rumah, punya mobil. Ente kagak merokok, umur pendek, susah hidupnya. Begitu cerita. Kalau begitu susah itu. Tapi itulah bagaimanapun harus dihargai lah pemahaman orang itu. Nah, itu yang ketiga, dimensi sosial. Saya kira itu. Saya puasa belum spesifik ya. Di semua ibadah punya pesan moral. Oke, sholat mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan mungkar, peduli kepada kanan dan ke kiri kita. Puasa itu apa? Yang khas dari puasa itu apa? Setelah ayat puasa itu adalah ayat larangan memakan harta orang lain. Setelah ayat puasa, ayat 158-nya itu berbunyi begini: wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ini ayat ini saya melihatnya, para ulama juga melihatnya. Para ulama melihatnya, saya juga sama, maksudnya memahami itu rasional banget, itu sangat logis. Setelah bab puasa itu ayatnya ini turun. Janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dengan cara yang batil. Yang dimaksud batil itu adalah menipu. Upin nipu. Itu namanya ngurur, menipu ya. Jangan merusak, fasad namanya. Jangan gambling, maisir namanya. Jangan gambling, maisir. Jadi kalau ada sistem bisnis yang di dalamnya ada fasad, merusak, ada gambling, ada maisir atau gambling,
abu-abu, tidak jelas, tidak transparan, abu-abu lah gambling. Ada gurur, ada tipu menipu di dalamnya. Itu indikasi bisnis apapun itu haram jatuhnya. Itu batil. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta orang lain di antara manusia dengan cara yang batil. Yaitu di antaranya waktu dulu biha ilal hukam. Kamu membawa urusan kepada hakim. Ini banyak banget yang begini nih. Bawa kepada hakim litaqulu fariqum min amalinas, agar kamu bisa memakan sebagian harta dari orang itu. Itu. Jadi setelah perintah puasa itu adalah larangan memakan harta dengan cara yang batil. Inti puasa itu adalah tarkun, menahan, meninggalkan. Dalam bab ilmu yang disampaikan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, ilmu muamalah, ilmu syariah ya, yang muamalah itu ada 3, yaitu yang usul ya, yang pokok itu Quran dan Sunnah, itu pokok. Yang kedua ada syariah itu, yang kedua fi'lun, isinya adalah pekerjaan. Sebentar, bukan. I'tiqadun yang pertama. Syariah itu dalamnya ada i'tiqadun, keyakinan. Rukun iman yang 6 itu adalah i'tiqadun. Semuanya hanya ada dalam hati, dalam keyakinan. Itu syariah, ya, syariah. Kemudian aplikasi yaitu fi'lun. Itulah isinya perintah-perintah. Salat adalah fi'lun, wudu fi'lun, mandi fi'lun, pekerjaan-pekerjaan. Zakat itu fi'lun, zikir, doa itu semuanya fi'lun. Jadi ada yang sifatnya keyakinan, ada yang sifatnya perbuatan. Ini syariah semuanya ya. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan tarkun. Tarkun itu meninggalkan. Kita tidak memakan bangkai, babi, minuman keras dan seterusnya. Itu ibadah tarkun. Itu ibadah juga. Dia itu meninggal. Itu syariah juga, itu meninggalkan. Puasa itu ibadah tarkun, meninggalkan yang biasa kita makan, tarkun. Maka setelah puasa kelanjutannya kita harus belajar tarkun, meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan. Salah satunya adalah harta yang diambil dengan cara yang batil. Jadi substansi, inti dan pesan moral yang paling esensi, yang paling utama dari puasa adalah latihan meninggalkan yang haram. Itu saja. Jadi 3 visi masjid sudah tersampaikan. Masjid adalah wahana pencerahan, yaitu ilmu, tempatnya ilmu di masjid itu. Yang kedua, masjid adalah wahana ibadah, wahana ritual, suratul ibadah. Di masjid harus disiapkan dengan nyaman dan para pengurus adalah pelayannya. Dan masjid adalah sarana pemberdayaan orang-orang du'afa. Wa yadha'u anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Itu lanjutan ayat yang tadi ya, Al-A'raf 157 itu. Melepaskan dari manusia, dari mereka kaum du'afa itu beban mereka. Wal aglal allati kanat alaihim, dan belenggu yang selama ini mencekik mereka. Kalau fungsi pertama pencerahan sudah jalan, fungsi kedua ibadah sudah jalan, fungsi ketiga di Al-Hikmah sudah mulai banyak jalan. Sudah jalan meskipun baru dimulai, sudah banyak yang jalan insya Allah. Tinggal mungkin dikembangkan, ditambah. Di PR kita tinggal sedikit itu sebetulnya. Jadi itu, jadi ada fungsi pemberdayaan kaum du'afa. Karena kaum du'afa itu banyak sekali jasanya kepada masyarakat kaum du'afa itu. Ada buku ditulis tapi oleh orang Amerika, atau kalau nggak salah itu 13 jasa orang-orang miskin. Tapi nggak disampaikan hari ini. Sekarang kita tutup aja.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.